Terpuji nama Tuhan, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau lihat tangan-tangan yang berkati, kami mau menyapa semuanya, ada shalom. Coba tangan-tangan yang berkati dong, beri senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita, berikan salam semuanya, katakan Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan Allah yang hidup, yang bertahta di atas segala pujian. Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau bersatu hati, kita mau bersatu di dalam doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat karunia-Mu, buat kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa yang mengasihi kami datang pada pagi hari ini Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala hal, mengucap syukur buat sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, memuji, menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, di bumi seperti di surga. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Kau mengurapi setiap kami, mengurapi setiap jemaat-Mu, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami yang melayani Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Jadi dalam satu nama yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Raja di atas segala raja. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Setiap hati yang siap menyembah, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ambil saat teduh sejenak saudara. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Bapa kami
bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Satu-satunya alasan kami hidup untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang mengerti setiap tetes air mata kami, yang mengerti hati kami sampai kedalaman hati kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, ini hidup kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kami. Kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan yang bertahta di atas pujian kami, Tuhan yang bertahta di atas sembah kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau setia Tuhan, sekalipun kami tidak setia Tuhan, Kau mengasihi kami dengan kasih yang kekal Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Welcome in this place, Holy Spirit. Thank you Tuhan. Thank you. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat hidup yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami Tuhan. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat sepanjang tahun ini. Luar biasa Kau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya.
Ku terima, katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenanganmu, kemenangan darimu. Suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Kami terima kemenangan sekarang darimu Tuhan. Pemulihan, kebebasan, kesembuhan sudah Tuhan sediakan di atas gunung Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama cuma Tuhan katakan amin, 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 haleluya. Kita mau angkat pujian, Yesus jalan kebenaran. Mari berikan senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Katakan Tuhan Yesus luar biasa, haleluya. Aku jalan kebenaran, yes, dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, hey, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran, aku jalan, yes, kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Cuma Tuhan saja katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kami percaya Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, mari lambaikan kedua tanganmu buat Tuhan, cuma Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Musik memuji Tuhan. Kita nikmati sukacita dari sorga pada pagi hari ini mengalir di dalam hati kita semuanya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan. Kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Come on, beri tepuk tangan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Allah kami dahsyat, Allah kami luar biasa.
Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjungi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah di namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah di namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah di namamu. Di namamu, di namamu. Allahku dahsyat. Allah kami dahsyat. Katakan Allahku dahsyat. Allah kami dahsyat. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita telah memuji Tuhan, kita telah menyembah Tuhan. Ada sukacita yang baru setiap kali kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat sukacita yang Kau berikan Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami, kami siapkan telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menerangi hati kami, pikiran kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Pendeta Ronald Saragi Tuhan, pakai setiap kata kalimat penuh kuasa. Dan setiap kami Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan menerangi hati pikiran kami, menuntun kami, mengubah kami, mendidik, mengajari kami Tuhan, untuk menjadi hidup semakin seperti Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, buka hati kami, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Di dalam satu nama kami penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu siang dan malam, Siang dan malam pegang Tuhan, pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. menyenangkan hati-Mu Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Samaria, kita angkat suara kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kami bersyukur Tuhan. menyenangkan hatiku. Haleluya. Tujuan Terima kasih Tuhan. Kami Engkau baik Tuhan. Sembah Kau ya Allah, kami yakin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Kami sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Allah kami yang kudus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bersyukur. Hari ini kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kalau hari ini kami bisa, saat ini semua karena Engkau ya Tuhan. Engkau baik ya Allah. Engkau mulia. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya. Syukur bagimu. Syukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh luar biasa.
Bapa kami yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari yang indah ini. Kalau kami boleh ada hari ini. Kalau kami boleh melayani-Mu. Kalau kami boleh bernapas. Semua karena kebaikan. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk berbuah. Berkarya buat kerajaan. Ya Tuhan kami. Hadirlah Kau di tengah-tengah umat-Mu. Melawat setiap kami. Walaupun kami dalam ibadah, suasana ibadah online. Tapi kami percaya Engkau melawat setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Yang ada di tempat ini kami yang melayani. Kami bukan saja melayani-Mu karena sebagai rutinitas. Tapi kami boleh mengalami Engkau lewat pribadi lepas pribadi. Kami boleh melakukan perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami teduhkan hati-hati. Kami tenangkan jiwa kami. Untuk mendengarkan Engkau bicara kepada kami. Berbicaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Silakan duduk kembali teman-teman pemusik dan worship leader. Terima kasih buat pujian yang indah yang boleh dinaikkan kepada Tuhan. Dan saya sendiri diberkati luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman. Haleluya, hari ini kita masih tetap dalam suasana ibadah online bersama Tuhan. Entah sampai kapan, saya tidak tahu sampai kapan kita ibadah online ya. Tapi doa kita supaya kedepannya kita semakin kita tetap sehat, tetap kuat ya, untuk bisa kita beribadah kembali, memuliakan, memuji nama Tuhan. Haleluya, Bapak Saudara kasih Tuhan, saat ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-5, Saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan, Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Di sana dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sudah semua sana? Di sana dikatakan seperti ini, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Haleluya, Bapak Saudara kasih Tuhan, firman ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Dia adalah dikatakan anggur. Jadi kalau kita tahu bahwa sama Tuhan, anggur itu kalau di orang Israel sangat bermanfaat. Anggur itu sangat dibutuhkan di dalam di pesta, bahkan di rumah, dan bahkan tradisi-tradisi keagamaan, memperingati keagamaan nanti pembebasan mereka dari Israel seperti yang disebut dengan Paskah dan lain-lain. Mereka harus ada juga anggur untuk disediakan. Jadi makanya setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan ada anggur ya. Beda dengan orang Batak ada tuak ya. Kalau tuak kan itu dijual. Tapi anggur itu memang ada di rumah dan itu juga sekaligus untuk dipakai sebagai sarana, sebagai untuk tradisi, untuk memperingati hari-hari yang diperingati oleh orang Yahudi, khususnya nanti pada saat Paskah. Ya, jadi makanya Tuhan Yesus juga mengambil roti dan dan anggur itu bukan dari asing bagi orang Israel,
tetapi itu merupakan memang sudah menjadi tradisi mereka. Kalau mereka memperingati hari Paskah di mana mereka bebas dari tanah perbudakan di Mesir dan mereka memperingatinya, mereka juga harus ada anggur yang diangkat menandakan bahwa itulah darah, dan juga nantinya mereka juga mengangkat roti, yaitu roti tak beragi, menandakan bahwa mereka pernah pahit, pernah hidup susah di Mesir. Mereka makan ini. Jadi anggur bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi orang Israel, Bapak Saudara Tuhan. Jadi anggur merupakan satu sudah terbiasa, sudah ada di rumah-rumah mereka. Jadi kalau Bapak Saudara Tuhan pergi ke Israel, ya itu setiap rumah pasti ada anggur, ya. Dan anggur di sana semakin lama semakin bagus, ya. Semakin lama semakin bagus. Jadi anggur itu luar biasa, ya. Bukan makin lama makin basi, ya. Tapi kalau tuak, ya, kalau makin lama semakin lama dia makin basi, ya. Kecuali kalau dikasih rura namanya, apa? Raru ya namanya. Ya raru dalam bahasa asli, bahasa Bataknya. Bahasa asli Bataknya raru namanya. Atau namanya kalau Indonesia apa? Raru juga kali. Jadi kecuali kalau dikasih raru itu, maka itu pun tidak lama. Tapi kalau anggur semakin bertahun-tahun itu didiamkan, difermentasikan, dia itu semakin mahal dan semakin luar biasa. Suatu ketika waktu saya ke Israel, sampai di Kana, di pintu masuk itu ada yang jual anggur. Itu kita ditawarkan sedikit saja, sedikit testernya mencoba anggur yang sudah difermentasi selama bertahun-tahun. Itu langsung mata merah semua. Apa tuh? Mata merah dan muka merah. Seperti pusing, oyong gitu ya. Jadi bagi orang Israel, anggur ini sangatlah bermanfaat. Dan itu kita lihat pada saat perkawinan di Kana, di mana anggur mereka kehabisan, maka mereka minta tolong kepada Tuhan Yesus. Maka kalau di pesta bersama Tuhan, kalau kekurangan anggur itu merupakan satu hal yang memalukan bagi seorang yang mengadakan pesta. Maka mereka harus ada menyediakan. Dan bingung juga orang-orang yang di pesta itu, kok orang menyediakan yang lebih bagus dulu. Kamu menyediakan yang tidak bagus duluan, baru yang bagus. Karena yang anggur yang dibuat Tuhan Yesus dari air menjadi anggur itu lebih enak dan lebih nikmat. Nah, besar kesama Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah anggur. Dia adalah pokok anggur. Maka bersama Tuhan, kalau anggur tidak lagi berbuah, tidak lagi ada buahnya, tidak ada gunanya. Tidak berguna anggur kalau tidak berbuah. Maka harus ditebang. Untuk apa? Nyempit-nyempitin. Atau membuat mata semak. Kalau pohon-pohon ini tumbuh di luar sana, ya itu wajar. Dan memang tidak ada manfaatnya. Ya kalau dia akan mati sendiri. Kecuali ada pohon-pohon yang bisa dibuat untuk membuat kapal contohnya. Atau membuat furnitur kayak kursi dan meja. Ya itu bisa bermanfaat. Tetapi pohon anggur memang bermanfaat untuk berbuah. Yaitu berbuah apa? Buah anggur yang harus bisa dinikmati oleh orang. Yang harus dinikmati oleh semua sesamanya. Yang harus bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Maka kalau dia tidak berbuah, ditebang, dipotong dan dibuang. Ini luar biasa bersama Tuhan. Saya merenungkan ini, Tuhan mengatakan, kamulah pokok anggur. Kamu harus menempel. Kalau tidak menempel, maka dikatakan kita tidak akan pernah bisa berbuah. Karena memang tujuan Tuhan memanggil kita, tujuan Tuhan membuat kita menjadi orang percaya, bukan saja kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, menerima kasih karunia, terus diselamatkan, terus masuk surga. Bukan sekedar itu. Tetapi Tuhan Yesus memanggil kita untuk percaya kepadanya, untuk mengasihi, datang kepada kerajaannya. Yang dulunya kita bejat, yang dulunya kita jahat, yang dulunya kita tidak bermanfaat, yang dulunya kita tidak ada gunanya, yang dulunya kita hancur. Tetapi pada saat kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita dibaharui, kita diubahkan. Dan bukan saja supaya kita dipersiapkan masuk ke dalam surga, tetapi juga untuk berbuah. Maka kalau tidak berbuah, untuk apa? Sudah tebang saja. Caranya bagaimana kita berbuah? Yaitu kita harus menempel kepada pokok anggur.
jauh dari pokok anggur itu. Maka kalau kita jauh dari pokok anggur itu, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan pernah bisa berbuah. Maka bersama Tuhan, kita menjadi orang yang menjadi salah beranggapan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya sudahlah, saya sudah diselamatkan, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, udah santai aja. Padahal tujuan Tuhan supaya pemanggil kita bukan cuma saja keselamatan itu, tetapi supaya buah kita ini juga bisa dinikmati oleh orang lain. Kita ini dikatakan menjadi garam dan terang. Kita ini dikatakan menjadi kota di atas bukit. Kenapa kota di atas bukit? Supaya orang bisa melihat urusan Tuhan. Kampung saya itu, saya sama kampung saya dengan Lone ini ya. Jadi kami itu agak di bawah, di lembah ya, dekat tepian Danau Toba. Dan di atas pulau, kalau pulau Samosir sih jarang ya. Kalau di Parapat kita bisa melihat Parapat. Parapat itu dari kampung kami kelihatan. Itu kan kota ya. Itu kalau malam, itu kan ada yang di bukit-bukit. Rumah hotel gitu. Itu kalau malam itu indah kelihatannya. Kenapa? Karena lampu-lampu yang bersinar. Kelihatan asik, bagus gitu. Oh itu Parapat tuh. Gitu. Kenapa? Karena ada lampu itu, orang bisa melihat. Makanya kita juga, Alkitab katakan kita ini adalah kota di atas bukit. Kenapa? Karena kita ini mau dilihat orang. Karena kita ini dilihat orang, maka sedikit kita kesandung, sedikit kita terlepas dari keadaan kita realnya apa yang Tuhan katakan. Maka orang bilang, orang Kristen begitu. Orang Kristen katanya begitu. Pelayanan begitu. Percuma kau jadi hamba Tuhan. Ya kan? Percuma kau pendeta gitu. Kalau saya ngebut di jalan, ngelihat orang gak kesal gitu. Kalau istri saya ada maka dia bilang, ingat kau pendeta, jangan percuma kependetaanmu gitu. Selalu ada rem gitu. Itu ya memang itu menjadi kewajaran. Banyak orang tidak terima dengan keadaan ini, saudara. Banyak orang tidak terima dengan keadaan ini, makanya orang banyak sembrono terhadap hidupnya. Padahal KTP-nya dia apa? Kristen. Padahal statusnya ini selalu status rohani. Padahal hidupnya dia orang lihat, ada pelayanan hari Minggu. Jadi pasti orang lihat kita pelayanan. Orang lihat kita status rohani. Ya kan? TikTok kita TikTok semua tentang rohani ya. Saya baru buat akun TikTok nih ya. Promo dikit lah. Saya melihat awalnya sih agak geli gitu ya TikTok. Karena stigma TikTok itu anak-anak ya. Tapi sekarang urusan Tuhan. Kalau orang dunia bisa menguasai TikTok, kita juga harus masuk ke TikTok untuk menyampaikan kabar baik kebenaran Injil. Tentu konten kita jangan konten-konten yang tidak baik, yang negatif. Tapi konten kita adalah konten yang membangun. Itu mungkin orang senang dengar. Saya melihat pendeta-pendeta banyak juga TikTok. Awalnya istri saya bilang, "Pak, kau buat TikTok dong." Ah, enggak lah. Tiba-tiba dia dengar, karena dia suka dengar radio ya, si Ronald dan si Karim itu yang di dia bilang, saya awalnya gerah juga dengan TikTok, tetapi TikTok itu sekarang ini untuk mempromosikan sesuatu itu lebih cepat, gitu. Lebih gampang, lebih banyak, lebih gampang viralnya. Gitu. Maka pendeta-pendeta yang viral-viral itu banyak juga terlihat dari TikTok. Gitu. Saya bilang, oh iya, kemarin saya lihatnya di TikTok nih. Gitu. Jadi ada orang yang ambil comot terus masukin TikTok dan TikTok itu menjadi viral. Artinya kita bukan masalah viralnya, tetapi bagaimana firman Tuhan itu bisa disampaikan. Saudara Tuhan, tujuan kita selain diselamatkan oleh Tuhan, selain diberkati oleh Tuhan, selain dipulihkan oleh Tuhan, selain hal-hal yang lain yang berubah positif yang Tuhan mau katakan kepada kita. Kita juga dipanggil untuk berbuah bersama Tuhan. Kita diranting yang harus berbuah, menghasilkan buah. Di mana orang-orang lain bisa menikmati buah kita. Di mana orang lain bisa melihat bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Dan melalui hidup kita banyak orang diberkati. Dan buahnya kita
banyak orang menikmatinya. Kalau enggak, kita akan dicampakkan. Tidak ada gunanya kita. Semak gitu. Saudara pernah nggak sih? Kalau ada lihat pohon di depan rumah saudara, atau pohon pisang lah. Sekarang lagi pohon pisang lagi viral. Salam dari Binjai kan. Pohon pisang lagi viral sekarang kan. Coba kalau pohon pisang tidak bertumbuh, tidak ada buahnya. Apa yang saudara lakukan? Tebang aja lah. Tebang, udah tua juga. Bus, buang. Ya nggak Lon, ya kan? Itu kan dulu kan, kalau kita di ladang dulu gitu kan. Udah nggak berbuah nih, tebang. Apalagi kalau pohon pisang habis berbuah, pasti nggak berbuah lagi karena dia cuma sekali, tebang, udah. Dijadikan apa? Ya udah busuk aja di situ. Maka tujuan daripada Tuhan memanggil kita adalah supaya kita berbuah, Bapak sama Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa berbuah? Kita harus menempel kepada pokok itu. Ada lagu dikatakan, Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh, tinggallah di dalamnya, oh. Tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Saudara Tuhan, terus tinggal dalam dia. Dan inilah juga syaratnya, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tinggal di dalam pokok anggur itu, maka kita bisa meminta sesuatu. Apa yang dikehendaki oleh kita. Dan kita menerimanya. Tentu dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Pertama Tuhan, maka bagaimana caranya kita berbuah? Tempel. Gak boleh jauh-jauh sebenarnya. Maka berusaha Tuhan. Orang-orang yang dulunya ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau sudah mulai jauh dari Tuhan, dia akan semakin rusak. Suatu ketika ada teman kita teleponan gitu. Udah gimana si Anu? Wah udah makin hancur bang. Udah rusak, udah gak pelayanan lagi. Oh gitu? Ya iya, kita katakan kan gitu. Bukan saya ngomong. Maksudnya gimana? Ya iya kan kita katakan. Kalau umpamanya orang yang sudah melayani Tuhan, sudah dibersihkan rumahnya, tiba-tiba sudah bersih dan dia kembali lagi, maka roh itu bukan cuma 5 yang dulunya 5, maka lebih banyak lagi rohnya, makin rusak lagi orang gitu. Maka kalau kita melihat orang-orang yang sudah melayani gitu ya, udah melayani, udah sungguh-sungguh, udah tiba-tiba dia kecewa sama pendeta, sama ceweknya atau siapalah contohnya gitu kan, yang membuat dia kecewa dengan Tuhan. Sebenarnya nggak ada masalah masalah dengan Tuhan. Dia mungkin bermasalah dengan gembalanya, bermasalah dengan pacarnya, bermasalah dengan siapalah contohnya. Tetapi yang kena siapa? Kok Tuhan gitu kan. Nah, maka lihatlah orang itu makin rusak. Makin rusak. Kenapa? Memang roh itu akan lebih banyak lagi. Maka usaha Tuhan kita nggak boleh jauh-jauh dari Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya dekat-dekat dengan Tuhan? Dengan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan tentu. Harus ada kita persekutuan kita dengan Tuhan. Harus ada. Dengan beribadah seperti sekarang ini. Dengan beribadah di rumah, di mana pun. Pribadi kita harus ada. Itulah gunanya kita supaya menempel. Karena pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, menempel dengan Tuhan, kita selalu diingatkan kalau kita salah. Mengapa kita disuruh Tuhan berdoa? Salah satunya kalau kita berdoa bersama Tuhan, bukan supaya kita hanya meminta kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berdoa bersama Tuhan, di mana kita juga Tuhan ingatkan apa yang menjadi kesalahan dosa-dosa kita yang kita lakukan hari ini. Tuhan ingatkan kita. Nah, kemarin kamu kan? Nah, maka bersama Tuhan, itu yang mengubahkan kita. Itu yang membuat kita berubah. Tapi kalau kita nggak pernah menempel kepada Tuhan, walaupun kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau kita tidak menempel, tidak memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan tidak berbuah dan tidak akan menghasilkan. Apa sih Bapak sama Tuhan? Buah apa yang perlu kita hasilkan? Dalam Galatia 5, tentu adalah buah-buah roh Bapak sama Tuhan.
Galatia 5 ayat 22 dikatakan, kalau kita buka, mari kita buka sama-sama Bapak Saudara Tuhan. Dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan seperti ini Bapak Saudara. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dikatakan. Sudah di sana? Coba kita baca sama-sama di sana dikatakan seperti ini. Tetapi buah roh ialah apa? Inilah buah yang perlu kita hasilkan. Maka kalau hal ini tidak ada dalam diri kita, ya untuk apa kita? Pertama yaitu buahnya adalah kasih. Sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus lagi apa? Habis. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba kembali lagi ayat yang ke-22 tadi. Di Galatia 5 ayat 22 ini dikatakan, inilah yang menjadi buahnya kita. Maka kita harus menempel kepada Tuhan. Barang dikatakan di 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Bersama Tuhan, mengasihi itu bukan kasih yang kita punya, yaitu kasih agap, kasih eros, kasih storge, dan kasih philia. Tetapi kasih agap. Jadi kasih itu harus kita aplikasikan dalam hidup kita. Kasih apa? Kasih Yesus, kasih Tuhan. Kasih apa? Kasihnya Tuhan. Kasih agape yang tidak memandang bagaimana keadaan kita. Siapa kita? Bukan karena, tetapi walaupun Tuhan tetap mengasihi. Kasih. Kalau ada lagu anak saya kalau nyanyi namanya Yohan ya. Kalau nyanyi lagu ini. K-A-S-I-A. Kasih. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Sayang kepada teman. Juga kepada seperti kasih Yesus. Dia tahu buntut-buntutnya aja. Jadi kasih itu kasihnya Yesus. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus berani mengasihi orang yang menyakiti kita, mengampuni orang yang melukai hati kita. Ini berat urusan Tuhan. Ya? Jangan kita sudah terima keselamatan daripada Tuhan, jangankan kita sudah menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan, tetapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Itu salah bersama Tuhan. Satu ketika ada seorang yang banyak utangnya, tiba-tiba dia datang kepada orang-orang yang berutang kepada dia. Seorang raja memanggil dia dan dikatakan, mana utangmu? Dia bilang, aku sudah mengampuni aku tidak bisa membayar utang-utangku. Pokoknya semua dikatakan alasannya dan akhirnya dia diampuni utangnya dan dia dibebaskan. Tetapi orang ini tidak tahu berterima kasih. Malah orang yang berutang kepada dia dipaksa untuk membayar. Bayar utangmu, kamu bayar. Dan si raja itu mendengarkan bahwa dia memaksa utang yang berutang kepadanya. Maka orang ini lemparkan dia ke dalam tahanan. Karena orang ini tidak bersyukur. Kita juga gitu bersama Tuhan. Kasih kita itu kasih agape yang artinya kita bisa mengampuni orang lain walaupun orang menyakiti hati kita. Merusak kehidupan kita. Wah. Saudara kasih Tuhan, saya pernah dirusak kehidupan saya. Saya ingat, saya membakar rumahnya waktu itu. Tapi saya ingat. Untuk apa? Rusak. Bertahun-tahun saya hidup lontang-lantung. Tetapi Tuhan hanya kartu kesalahan yang belum dikonfirm dan saya tidak pernah dipanggil. Saya ketemu Tuhan, itu pun kalau saya dikonfirm dengan kesalahan itu saya bisa jelaskan baru saya dihukum. Oke, belum tiba-tiba saya dihukum, dibuang dan disebagainya. Saya sebenarnya kalau secara manusia saya tidak bisa mengampuni. Tetapi saya percaya firman Tuhan, saya berani belajar mengampuni. Kita
sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kasih kita harus terlihat. Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, orang yang merusak kehidupan kita, orang yang menghancurkan hidup kita, menghancurkan karir kita. Seperti lagu anak saya tadi, itu sebenarnya lagunya Superbook yang mereka selalu dengar. K-A-S-I-A, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita harus mengasihi. Orang tahu, oh iya si Anu itu orang yang mengasihi Tuhan. Kalau enggak sama, kalau kita disakiti, kita dirusak. Kau tahu siapa aku, ha? Kau tahu siapa aku, ha? Aku dulu preman di kampungku. Di kampungmu kau preman ya? Ini Jakarta, bro. Kau tahu aku siapa? Kau tahu siapa the kingku? Kan? Kau tahu? Belum kau lihat aku makan orang. Tetapi hari Minggu, haleluya, nangis-nangis. Enggak keluar darah aja ya. Haleluya. Saudara, hari ini yang beruban berat, angkat tanganmu. Dia paling tinggi tangannya. Tetapi kalau marah, kalau tanya anak saya Yohan, siapa yang suka marah-marah? Kalau saya juga kadang marah sama dia. Kalau semua diberantakin. Papa. Siapa juga marah? Kakaknya suka pukulin dia. Gak bisa mainannya. Siapa suka marah? Mama. Kalau mamanya kalau udah mau tidur, jangan diganggu. Udah capek ya kan. Jadi kadang digangguin, mama gitu. Yohan apa sih Yohan? Maka dibilang, siapa yang suka marah-marah? Kita bertiga dibilang marah. Kalau dia gak boleh marah-marah katanya kalau dia. Padahal dia juga marah-marah. Kasih kita harus dinikmati orang, sama Tuhan. Maka saya percaya dalam keluarga Kristen tidak akan ada perceraian kalau kasih Kristus ada di dalam hidup kita. Oh kok gitu Pak, jangan gitu Pak. Nggak percaya. Bagaimana kamu bisa bercerai kalau kasih Kristus melimpah dalam hidup? Kalaupun istrimu, suamimu salah, kau bisa mengampuni dia. Tapi kalau dia udah main pukul bagaimana Pak? Nanti kita lihat konteks. Mungkin tidak akan cerai. Tetapi kita menyingkir dulu mungkin. Kita doakan sampai dia berubah baru. Tapi jangan cerai. Kenapa harus menyingkir Pak? Ya takutnya dia kalau sering main pukul ya kan. Karena manusia itu bisa berubah. Orang-orang yang jahat itu bisa berubah. Bagaimana Kristus bisa menjamah hati. Roh Kudus kalau udah menjamah hatinya. Lewat apa? Lewat masalah, lewat pergumulan. Maka perlu kita doakan. Tapi Pak, dia bukan suami saya, istri saya gak bertobat-tobat Pak. Anak-anak saya tetap masih narkoba Pak. Bagaimana ini Pak? Percayalah. Doakan terus apa yang sudah kau kerjakan. Terus doakan. Tuhan Yesus pernah membuat suatu perumpamaan. Seorang hakim yang lalim dan perempuan yang miskin. Dia selalu datang kepada Tuhan. Akhirnya hakim yang lalim ini membela haknya si perempuan ini. Alkitab katakan kalau hakim yang lalim saja bisa menerima permintaan daripada seorang wanita yang janda miskin ini. Kenapa kamu tidak? Bayangkan bagaimana tidak dengan Kristus yang maha pengasih, maha pengampun itu. Maka perlu kita doakan kalau suamimu, anak-anakmu saat ini hidup tidak dalam kebenaran Tuhan. Jangan cepat-cepat mengatakan cerai. Karena ada kasih Kristus yang mengubah. Karena banyak juga orang-orang yang jahat, orang-orang yang hancur, yang dipakai Tuhan untuk kerajaan. Bukan tentunya saudara harus hancur dulu baru dipakai Tuhan, saudara kembali kepada Tuhan. Kalau saudara hidup kita hari ini sudah benar, sudah tidak melakukan kejahatan, puji Tuhan. Dan mari terus kalau bisa seperti itu aja. Karena tidak segampang juga bagi orang yang sudah pernah terlibat dalam contohnya seks bebas, narkoba, dan kejahatan-kejahatan lain. Tidak gampang juga dia menyalipkan kedagingannya, itu gak gampang. Itu butuh perjuangan yang sangat-sangat luar biasa.
Apalagi sedang orang yang sudah pernah terlibat dalam narkoba, nggak gampang. Kalau itu sakau, wah sakitnya minta ampun, saudara. Dan apa yang ada bisa diambil oleh dia dan dijual. Gak gampang. Walaupun dia terima Tuhan Yesus hari ini, didoakan. Sikir raba-raba pulang. Itu kalau nggak dia kuat, nggak teguh untuk tetap bertahan, wah dia nggak bisa. Maka bersama Tuhan, kasih kita harus dinikmati orang lain. Salah satu buahnya yang perlu dinikmati oleh orang lain. Kalau kita sudah menjadi milik Kristus, kalau kita tetap menempel kepada pokok anggur itu, buah yang dinikmati oleh orang lain adalah kasih kita bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat orang lain seperti kasih Kristus melihat orang-orang. Kalau enggak repot. Saya ini dulu orang yang paling malas. Kalau lihat orang yang orang yang nakal, orang yang jahat, kesel banget. Udahlah mati aja lu sekalian. Dulu. Kenapa sih nggak digebukin aja gitu. Tapi kalau sekarang, sama Tuhan, saya nggak tahu sudah terima Tuhan Yesus. Saya bisa melihat orang yang jahat itu. Jangan dulu lah, bagaimana supaya dia diselamatkan, dijamah oleh Kristus. Beda. Itu bukan karena saya, itu karena Kristus. Yang membuat hati nurani kita menjadi tajam. Sehingga bisa melihat orang lain. Kalau dia jahat, kalau dia nakal, bisa merangkul. Contohnya kalau ada orang jatuh di dalam pelayanan, dalam macam-macam contohnya. Ada orang yang selalu menghakimi, wah gila, wah aku udah pelayanan seperti itu. Saya enggak. Saya bisa merangkul. Beberapa teman saya menjadi teman dekat sampai sekarang ini. Karena waktu dia punya masalah. Saya bukan malah jauh menjauhi dia. Malah saya bilang, gimana ketemuan kita? Karena saya tahu pada saat dia keadaan seperti itu. Saya tahu keheningan hatinya, kesedihan hatinya. Maka saya datang dan kita memenuhi. Kalau orang lain sudah menghujat, kok bisa? Enggak, kalau saya enggak. Saya berusaha untuk menolong. Ini kesaksian. Maka kita saudara Tuhan tidak boleh menghakimi orang lain. Menjauhi orang-orang yang sudah jatuh, sudah hancur. Tugas kita adalah merangkul. Tapi bagaimana dia berubah? Enggak apa-apa, kita datangin. Supaya apa? Karena memang hati kita langsung tergerak untuk menolong. Inilah salah satu buahnya bersama Tuhan. Yang kedua bersama Tuhan, apa saja buah yang perlu dinikmati orang lain. Yang pertama adalah kasih itu. Yang kedua adalah sukacita kita. Orang Kristen tapi kita gak sukacita. Bagaimana orang Kristen tapi gak sukacita? Selalu sedih. Bagaimana kabar bro? Pahit bro. Bagaimana kabar bro? Pahit bro. Selalu begitu. Ya kan? Kalau tanya Kristen semangat banget tadi. Lama gak ketemu kan. Hai gitu kan. Kita juga semangat. Semangat pelayan kan. Cuma kalau dia datang dia tunduk-tunduk. Kenapa kabar Tin? Aku baru diputusin cowokku bang. Katakan gak enak kan. Kalaupun dia diputusin cowoknya, tapi karena dia datang gitu contohnya nanti. Hai, apa kabar semuanya? Ya kan, apa kabar? Ya kan? Biasanya dia bawa makanan, untung nggak bawa makan, ya kan? Gak apa-apa. Karena ada sedia makan. Janatin ya. Kita bahagia kan? Karena sukacita itu tertransfer saudara kasih sama Tuhan. Memang ada orang memang yang pendiam gitu. Oke lah pendiam. Tetapi jangan tunjukkan dong sedih. Gimana kabar bro? Gimana kabar Jericho? Susah bang. Ini buku sekarang susah. Makan cuma telur aja bang. Cerita susah terus. Maka ada istilah kami zaman dulu itu waktu kuliah. Kalau ketemu orang gitu, ada teman kami selalu cerita susah. Kalau kita telepon, jadi dia udah pelayan kemana gitu kan. Gimana kabar? Gini, kawan ini kalau ditelepon selalu cerita susah terus. Ya ngomong, padahal udah ada gaji, udah ada apa, udah ada, selalu susah cerita terus. Saya bingung saya kata. Gimana kita mau jadi berkat seperti itu? Buat apa yang kita transferkan seperti itu Bapak Ibu? Kalau hati kita terus gak ada sukacita, bersukacitalah dalam segala hal. Mungkin keadaan kita gak baik, tapi kita tadi kayak Kristen, halo, hai, ya kan, halo, pakai semangat semuanya. Tertransfer. Ya kalau udah diam-diam dia datang, dia tiba-tiba datang. Gak tahu lagi yang ngomong, udah lama gak ketemu, diam-diam lagi kan, repot. Maka bersama Tuhan sukacita kita. Salah satu buah yang perlu kita transferkan adalah sukacita. Di rumah pun seperti itu bersama Tuhan. Bapak-bapak kalau pulang dari kerja. Aduh,
pulang kerja. Habis semua ini. Anak-anak langsung tunduk semua. Tunduk semua. Pulang. Ada yang pegang pegang sapu walaupun gak ada gagangnya udah patah ya kan. Pura-pura yang penting semua kerja. Gimana sukacita apa yang kita transferkan? Atau mama pulang. Piring belum dicuci. Baru dari mana? Ini semua. Gimana sukacita apa? Kalau istri saya pulang, anak saya, ini mau pulang. Dia bilang, tiba-tiba dia, shalom. Ada anak saya yang dua langsung, mama pulang. Saya bukan memuji-muji dia. Karena kalau udah pulang, seperti mentransferkan sesuatu kepada kita. Sukacita. Shalom. Walaupun yang kecil, malom, begitu. Lagi lucu-lucunya gitu. Shalom ma, gitu. Lagi nomor 1, bahagia banget. Kalau mamanya pergi, waduh, nangisnya minta ampun. Kalau mamanya kerja. Sukacita harus kita transferkan. Di rumah kita lah dulu lah. Nggak usah teman-teman kita. Dalam suasana sedih kita bisa menghibur. Karena apa? Sukacita. Karena memang kita itu mentransferkan sesuatu. Itu transferkanlah sukacita kita. Jangan sedih melulu. Kenapa lagi zaman sekarang kan? Gimana kabar bro? Gimana kabar? Lihat dulu, jangan-jangan udah lari lagi kan. Sekarang kan repot kan. Makanya teman-teman kita, teman dekat kita sering-sering lihat hubung-hubung gitu. Sekarang repot saudara. Ada orang tiba-tiba udah lari aja. Ada orang tiba-tiba udah gak ada. Makanya teman dekat kita perlu dihubungi sekali-sekali. Perlu ada sosmed kan, apa kabar gitu kan. Kalau dia masih menjawab berarti masih mantap ya. Tapi kalau gak menjawab itu repot jadi. Yang ketiga bersama Tuhan, apa yang perlu, buah apa? Yang kedua adalah buah sukacita. Yang ketiga buah apa yang perlu kita transferkan? Damai sejahtera. Maka selalu ada kata shalom. Damai sejahtera Allah. Makanya kalau kita masuk rumah, kalau kita tahu orang percaya, atau rumah kita, shalom. Damai sejahtera Allah. Itu bukan hanya kata-kata bahwa bersama Tuhan. Orang Israel selalu mengatakan shalom, damai sejahtera Allah. Amin. Kalau kita pulang, apa Charles kalau pulang ke rumahnya, si anak-anak bilang shalom. Kalau selama ini nggak ada shalom, ya kan? Tiba-tiba langsung duduk aja, buka sepatu, makan. Cuma sekali-sekali, shalom, apa kabar? Gitu. Sukacita, ya kan? Wih, gimana nih? Papa gimana nih? Kata anaknya langsung bingung kan. Apa yang terjadi gitu. Apakah dia dapat uang 1M? Dan datang dari dihibahkan gitu. Kan gak harus seperti itu juga. Damai sejahtera. Ada damai di hati. Damai kita itu. Saudara kesama Tuhan, kalau pernah melihat TikTok ya, contohnya ada TikTok atau apa gitu. Pernah gak sih lihat ada orang anak-anak ketawa tiba-tiba pada ketawa semuanya? Ya kan? Ada kan itu kan? Oh, dia semua pada ketawa. Padahal yang ketawa ini belum tentu tahu juga apa ceritanya. Itu maksudnya apa? Kalau kita sudah ada damai sejahtera dalam diri kita, itu kan mentransferkan ke orang lain. Hati kita yang tenang. Tapi kalau hati kita kacau, muka kita semeraut, muka kita tegang. Wah, orang lain juga aduh. Jangan dekat-dekat tuh, nanti dimakan kita ya kan. Repot kalau dimakan kawan. Selanjutnya bersama Tuhan apa yang menjadi buah kita di dalam kalau kita menempel kepada Kristus. Damai sejahtera kesabaran bersama Tuhan. Ini susah nih kesabaran ini ya. Sabar. Apalagi sekarang. Dalam suka sertamu. Sabar. Tuhan Allah sertamu. Tapi seringkali juga kita. Kalau dalam keadaan masalah, dalam pergumulan. Sabar. Itu kata firman Tuhan. Sabar. Susah dilakukan. Itu. Sabar. Dalam keadaan apapun. Hutoi pemonia. Ya, sabar. Kesabaran itu ada dua. Kesabaran bisa menanggung
Kita bisa tetap bertahan dalam keadaan kita yang sulit. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi persoalan. Contohnya dalam menahan emosi kita. Lambat. Kata sabar itu dalam bahasa Yunani itu artinya lambat untuk melakukan sesuatu. Contohnya kita disakiti, gak gampang langsung terpancing, emosi. Ada banyak orang-orang bersama Tuhan yang dulunya emosian. Tiba-tiba kemarin saya nonton di podcastnya Pak Dedi tentang Pak Luhut. Dia bilang, kalau dulu Ded, saya kalau disakiti orang ya dengan kasusnya, ditanya dengan keadaan kasusnya sekarang ini, jangan dicoba. Tapi kalau sekarang, ya sabarlah. Ya kan? Kita harus berani sabar. Saya tahu bahwa ini gak gampang. Salah satu buah roh yang susah itu adalah kesabaran. Tetapi orang kalau sudah menempel dalam Kristus bisa menjadi sabar. Di dalam perjalanan kerohanian saya, tentu tidak sampai sekarang tidak juga masih ada kadang bolong. Ya. Seperti tadi auksnya kita tiba-tiba bolong, ada bunyi kasar gitu. Kadang bolong. Saya tahu, sabar itu gak gampang. Paling kita sebagai suami istri atau punya atasan, punya bawahan, gak gampang. Gampang, pengennya kita langsung eksekusi kalau ada bawahan kita yang salah. Pengennya kita langsung eksekusi kalau ada kesalahan istri kita, suami kita. Udah, cerai. Selesai. Pengennya kita tampari anak kita kalau dia nakal. Pengennya gitu kan. Tetapi bersama Tuhan, kalau kita menempel kepada Tuhan, minimal kesabaran kita akan banyak menjadi teduh bersama. Bandingkan aja. Kalau saudara pagi-pagi tidak berdoa, langsung kerja, dan dibandingkan dengan saudara berdoa, langsung kerja. Di jalan kalau saudara disenggol orang lain, kalau nggak berdoa, pasti cepat naik. Langsung saya salib. Kalau saudara preman, sup! Apa kau? Turun kau! Gitu. Tapi kalau kita habis berdoa pagi-pagi, kita disalib di jalan contohnya, atau kita disakiti, ingat, aduh masa gagal aku habis tadi berdoa ya kan. Tadi saya nangis-nangis menyembah Tuhan sampai air mata saya dan ingus ketemu di mulut. Masa sia-sia dengan hanya emosi gini aja. Kita menjadi sabar. Artinya apa? Itulah gunanya kita tetap menempel kepada pokok anggur itu, kepada Tuhan. Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan. Sabar. Walaupun sebenarnya saya tahu bahwa ini bukan hal yang gampang. Susah. Apalagi kita orang Batak, orang Timur, yang biasa makan hal-hal yang membuat adrenalin kita cepat naik. Ya, cepat naik. Makanan kita perlu dibaharui. Beda kalau orang-orang Sunda kan, kalau makanan mereka makanan lalapan kan gampang, susah. Agak lambat mereka marah. Sabar. Makanya ada istilah logowo kan. Orang Batak ada nggak istilah logowo? Nggak ada logowo. Sikat. Ya kan? Kalau nggak disikat, kita dikatakan banci. Ya kan? Banci kau, bacul kau. Kalau kami dulu waktu SMP di Santar itu, kalau kita nggak hantam, kalau kita disakiti orang, nggak berantem, nggak pecah-pecah, nggak apa-apa, pecah-pecah. Yang penting main dulu gitu. Itu kalah menang urusan belakangnya. Yang penting main dulu, bahwa kita nggak bacul, ada banci gitu. Saya nggak tahu, banci juga banyak nggak mau berantem kan. Saya nggak tahu istilah dari mana itu. Dikatakan kalau kita ngerokok, kita banci. Padahal banyak juga banci yang merokok kan. Jadi nggak tahu dari mana istilah mana. Banci kau. Akhirnya kita marah, main, pak. Pecah-pecah di sini. Nggak apa-apa. Teman kita bilang, nggak apa-apa. Yang penting kau udah berani.
Mantap, ya kan? Coba kalau suku-suku contohnya yang lain sana. Sabar mas, ya kan? Sabar. Ada penghakiman Tuhan mas, gitu. Sabar mas, sabar. Gak pernah kan? Awalnya kita mengadu sama orang tua kita zaman dulu. Ma, aku ditonjok temanku. Tonjok balik. Mana tonjok kepala? Ini kepala, tonjok. Sana kau, pergi, pergi. Datanglah kita ya kan. Bukan mama saya ngomong, kalau mama saya sih. Saya beberapa kali teman saya ngomong, kalau mama saya orangnya apa, udah sabar gitu. Walaupun dia seorang guru dulu, kalau saya berantem sama teman saya, dia gak pernah ikut campur. Dia bilang, udah gak usah. Gak tahu apa nanti dia pergi menegur teman saya yang nakal ini atau gitu. Tapi makanya saya selalu bilang, kau gak pernah kau bela aku gitu. Tapi ada orang tua juga, kalau anaknya dipukul, di mana dipukul? Di sini mah. Pukul balik, pukul. Nanti anak ini pasti besar, pasti luar biasa bandalnya ini. Gak bisa dicolek. Gitu. Kenapa? Karena sudah diajari dengan. Maka butuh kasih Kristus. Butuh Roh Kudus yang mengurapi. Selanjutnya bersama Tuhan apa? Yang perlu. Buah apa yang dihasilkan pada saat kita menempel kepada pokok anggur itu. Kesabaran itu. Selanjutnya dikatakan apa? Kemurahan bersama Tuhan. Kemurahan itu bersama Tuhan. Orang dulu medit, pelit. Ya. Aduh, saya menemukan banyak orang pelit. Pelit, pelitnya minta ampun. Padahal bukan gak ada. Satu ketika ada teman saya yang selalu pelit. Dia bilang, setelah saya menerima Tuhan Yesus, saya dibaharui Tuhan. Memang saya pertama-tama agak susah. Saudara kasih Tuhan, orang yang dari kecil susah hidupnya, gak pernah punya uang, keluarganya susah, cari uang susah payah cari uang, cari duit, susah payah. Apabila dia punya uang dan dia punya, maka dia akan pegang terus kuat ini. Susah dia akan memberi. Kalau dia belum bertobat ya. Tapi kalau dia sudah terima Tuhan Yesus, saya pikir tidak mungkin dia akan pelit. Salah. Orang kalau susah pasti harus, dia gampang bermurah hati. Apapun yang dimiliki, pasti murah hati. Inilah salah satu. Kalau kita menempel kepada Tuhan. Jadi kemurahan hati kita juga lihat orang. Kalaupun banyak orang memang sebenarnya memanfaatkan kemurahan hati kita, urusan belakangan itu. Saya juga sering kali dimanfaatkan orang dalam kemurahan hati saya. Urusan saya dengan Tuhan. Kalau saya bilang ke istri, aduh gini. Istri saya kalau ngomong situ, kata-katanya selalu bijak. Ya justru itulah Pak. Kau mau melakukannya untuk siapa sih? Untuk Tuhan atau untuk manusia? Benar juga ya. Pergilah aku begitu kan. Karena kita kan pikir apa? Kita melakukan kemurahan kepada orang-orang supaya orang melihat kita, wah si Ronald itu baik, murah. Supaya dilihat orang kan. Pada saat orang tidak menghargai kemurahan kita, maka kita ngedumel. Kita lupa bahwa sebenarnya di dalam keteduhan, di dalam ketenangan, Tuhan melihat hati kita yang murah hati. Tidak mungkin tidak. Dia Allah yang melihat kok. Maka Tuhan suka dengan kemurahan hati kita. Bukan suka melihat kemurahan hati kita posting di sosmed. Kalau sekarang orang murah hati, posting di YouTube, jadi YouTuber. Followernya ribuan orang. Kemarin ada YouTuber kecele, selama ini dianggap melakukan kebaikan, tiba-tiba disut, dia marah-marah kepada orang yang meminta uang kepada dia. Dan saudara tahu gak? 3.000 satu hari dibilang followernya dia meninggalkan dia. Bersama Tuhan, kemurahan kita itu mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Tidak dilihat tidak dipuji oleh siapapun. Tetapi Tuhan melihat. Terus kita belajar bahwa kemurahan kita itu hanya Tuhan yang tahu. Saya suka sekali dengan perkataan Pak Luhut Binsar Panjaitan waktu dia diwawancara oleh Deddy Komputer, dia bilang, apa Bapak benar-benar gak mengambil uang dari PCR? Dia bilang begini,
Sebenarnya saya nggak mau dia panggil Deddy Kombuser Dad. Saya sebenarnya tidak mau menjelaskan ini. Saya tidak mau sebenarnya apa yang diberikan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Luar biasa sekali kan? Kalau kita murah hati, janganlah orang lain tahu. Kalau bisa, ya udah, biarkan Tuhan yang mengetahui. Tapi percayalah, kemurahan hatimu tidak akan pernah tinggal sia-sia. Dan saya telah membuktikan itu dalam kehidupan saya dan pelayanan kami bersama dengan istri. Selanjutnya saudara kasih Tuhan, apalagi kemurahan kita supaya dilihat orang adalah kebaikan, kesetiaan. Selanjutnya dikatakan kebaikan kita, samalah kemurahan kebaikan kita. Kita baik sama semua orang. Kita peduli kepada orang. Kita sayang kepada semua. Ada orang-orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan, kita benar-benar dahulu, kita duluan yang bergerak. Supaya orang melihat kebaikan kita. Selanjutnya bersama Tuhan Nabi katakan, kesetiaan kita. Ini penting bersama Tuhan. Kita harus setia. Selain dalam Tuhan. Selain dalam Tuhan juga kita penting setia. Dalam bergereja juga perlu kita setia. Saya mau katakan kepada kita, kalau saudara menonton, menyaksikan dalam online, saya mau katakan kepada kita, carilah gereja di mana saudara bisa bertumbuh di sana. Kalau saudara belum punya gereja, cari gereja. Harus ada home, harus ada rumahmu. Harus ada, siapa gembala. Jangan-jangan supaya di Getsemani, gak usah harus Getsemani. Dimanapun cari tempat gembalamu yang benar-benar kau nyaman di sana. Setia di sana. Bertumbuh di sana. Cari. Kepada pasangan kita. Jangan kita sudah punya pasangan, tapi sana, pasang sini. Ya Jer ya, Jerry enggak. Jerry kok enggak lah. Ya kan? Lone enggak lah. Ya kan? Kalau di sini baik-baik semua. Kristen juga enggak kan? Enggak lah ya. Jangan pasang sana, pasang sini, punya cabang di sana mana-mana gitu. Apa-apalah. Kadang ya, ada memang Pak lawan jenis ini, kalau kita baik sama dia itu repotnya emang. Baik sama dia, dianggap kita sayang sama dia. Dan dianggap udah pacaran. Susah memang. Akhirnya dia kecewa. Di Jericho, TP-TP aja. Padahal kan baik aja kan contohnya dia kan. Jadi ya, perlu kita setia. Setia dalam apapun. Setialah, setia sampai mati ya. Setialah kepada pasangan kita, kepada pekerjaan kita. Setia. Kita udah kerjaan kita ada, udah punya kerjaan tapi kita ngomongin kerjaannya. Lihat bos gua tuh. Kekurangan. Tapi kita makan dari situ. Gereja kita juga gitu. Kita ngomongin terus gembalanya. Tetapi firmannya kita dengar juga. Ngomongin terus, untuk apa? Mendingan tinggalkan, nggak perlu di situ. Kalau saya prinsipnya gitu. Kristen tahu lah. Saya ini orang yang jarang dulu. Makanya waktu saya keluar dari satu gereja, saya bingung mau kemana nih. Sampai 3 tahun saya milih mau kemana. Karena saya nggak mau gereja sini, nanti lompat sana, masih di sini, kaki di sana, masih di sini. Susah. Saudara kalau naik perahu di kampung saya ada perahu, satu di sini kaki misalnya tiba-tiba ada angin, maka gini lagi nanti bisa robek badanmu. Gak perlu, harus setia. Dimanapun kita berada harus setia. Itu buktinya bahwa kita anak Tuhan. Buktikan bahwa kita dalam pekerjaan kita. Kalau nggak suka lagi ya udah resign, keluar. Segampang itu, ngapain kau di situ? Kau ngomongin, tapi kau sakit hati. Kalau belajar kau mendoakan. Setia. Itulah ciri-ciri orang yang menempel kepada pokok anggur. Yang terakhir sudah sama Tuhan. Dan juga dikatakan kemelemah lembutan kita. Ya, penguasaan diri. Menguasai diri kita. Saya tahu ini gak gampang. Di zaman-zaman sekarang ini, hidup di dalam dunia internet, waduh, kita diuji dalam berinternet ini. Kita buka contohnya Instagram, ada di sana yang menggoda hati kita. Kita harus menguasai diri kita. Mata kita, hati kita harus kita kuasai. Supaya hati kita tenang.
Karena Tuhan tidak mau mencampuri kalau hati kita busuk. Penguasaan diri kita terhadap melihat orang. Ada orang, kalau orang sukses, teman kita sukses dalam pekerjaan, hati kita menjadi busuk. Menjadi, tuh lihat tuh. Menjilat aja kerja ya tiap hari. Padahal kan enggak juga. Dia benar, karena dia membuktikan pekerjaannya, tapi dia pikiran kita, menjilat aja lu. Kita nggak bisa menahan diri kita untuk tidak ngomongin orang lain. Itu penyakit, saudara. Maka kalau kita menempel kepada pokok anggur, wah, kita mulai belajar menahan diri kita. Mengomongi orang lain, menceritain keburukan orang lain. Kita tahan diri kita. Juga menguasai diri kita dari hal-hal pikiran-pikiran kita yang kotor. Menguasai diri kita. Juga makanan. Ya kan? Kalau kita udah tahu ada riwayat kolesterol, janganlah makan-makan yang banyak kolesterol. Wah, itu juga penguasaan diri, saudara. Jangan, kita sudah tahu ada kolesterol, sikat semuanya, ya kan. Tiba-tiba pecah pembuluh darah. Itu karena Tuhan mengizinkannya. Bukan karena Tuhan, karena kau yang salah. Bukan kau yang salah. Maka bersama Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, menempel kepada Tuhan, selalu memberikan penguasaan diri. Dan inilah ciri-ciri orang yang menempel kepada pokok anggur. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi, ini yang menjadi barometernya. Kalau orang-orang, kalau kita jauh dari pokok anggur itu, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan buah-buah apa yang saya katakan tadi, kesabaran, kebaikan, kemurahan Tuhan. Ini dihasilkan pada saat kita menempel kepada Tuhan. Mari tetap menempel kepada pokok anggur, kepada Kristus. Jangan jauh daripada Dia. Tetap buat persekutuanmu dengan Tuhan. Maka lihatlah hal-hal yang baik akan muncul dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari teman-teman pemusik maju ke depan. Kita siapkan hati kita akhiri ibadah kita ini pada pagi hari ini menjelang siang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak saudara kasih Tuhan, kita datang di hadapan Tuhan. Main DJ. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak saudara kasih Tuhan, saudara yang di rumah, mari datang di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali kita katakan pujian ini, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di dalam-Mu. Ikhlas turut kehendak-Mu, akulah sesuai rencana-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Mari katakan, sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus.
syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Biarlah setiap hari kami terus berbuah di dalam Engkau Tuhan. Dan memberitakan tentang Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Bersama dengan keluarga Tuhan semakin pakai dengan luar biasa. Bersama dengan istri dan anak-anak Tuhan. Dalam pelayanan mereka, dalam kehidupan, pekerjaan Tuhan. Kau yang memberkati bersama dengan pertumbuhan anak-anak dari pendeta Ronald Saragi Tuhan yang memberkati. Kami percaya setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami yang mau memberikan persembahan, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus balas berlipat kali ganda. Pekerjaan, bisnis, usaha, studi, pelayanan kami Tuhan buat berhasil. Dan biarlah ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siapkan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama angkat pujian ini saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Angkat pujian ini dari awal, katakan tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Musik memuji Tuhan. Oh, Yesus baik. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih buat persembahannya dan terima kasih buat saudara. Dan jangan lupa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi lewat Zoom, dan juga setiap hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7:30 malam, dan setiap hari Sabtu juga ada doa pagi dan jam 5 pagi. Dan hari ini juga kita ada program baru yaitu Getsemani Bertumbuh di YouTube juga Getsemani yang selalu disiarkan setiap hari Jumat jam 7 malam. Serta ada juga saudara kasih Tuhan anak-anak, memiliki saudara anak-anak, kita ada ibadah sekolah minggu untuk online karena sekarang ini anak-anak belum diperbolehkan untuk beribadah. Dan tentunya untuk
untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan, maka saudara Tuhan, anak-anak disarankan tetap di rumah. Maka kita buat ada sekolah minggu dan ada di YouTube, saudara boleh menyaksikannya di YouTube GKI Getsemani, yaitu disiarkan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami muji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib buat teman-teman semua, jemaat-jemaat yang ada di rumah saat ini yang sakit dan mengalami apapun persoalan mereka, Tuhan menolong, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan tolong, ekonomi, biarlah Tuhan yang menolong mereka ya Tuhan. Kami serahkan juga tempat ini, Tito Tiur dan tim yang sudah memberikan kami untuk boleh beribadah, berkati owner, berkati tempat ini, teman-teman juga yang membantu kami dalam men-setting musik, Tuhan memberkati. Dan juga kami serahkan kepadamu Presiden kami ya Tuhan, dan semuanya yang ada mengurusi bangsa kami. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat untuk memimpin bangsa ini dalam kasih-Mu, dalam kebaikan supaya bangsa, masyarakat ini boleh sejahtera. Tuhan tolong Presiden kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, dan sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang Maha Secara Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita percaya katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom.